Penghasilannya antara 7,79 juta sampai dengan 18 juta sekian ya. Jumlah formasi di sini ada 5. Kemudian untuk melihatnya lebih detail kita klik di sini. Kita klik lihat, maka akan diarahkan menuju ke websitenya. Sobat calon guru semuanya, pada pendaftaran CASN 2024 untuk formasi CPNS 2024 ini nanti 100% diberikan kuota untuk umum ya. Artinya dari seluruh teman-teman pelamar umum, baik itu fresh graduate, kemudian juga digital talent, ini nanti akan bisa mendaftar CPNS 2024. Nah selanjutnya setelah kita melakukan pendaftaran, berikutnya nanti kita akan seleksi nanti menggunakan cat BKN teman-teman. Selanjutnya untuk penentu kelulusan di sini nanti sama halnya dengan tahun sebelumnya, yaitu kelulusan berdasarkan perolehan nilai passing grade atau nilai ambang batas CPNS 2024 dan juga berperingkat terbaik ya. Nah tentunya menjelang pendaftaran CPNS 2024, nah di sini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu membahas seputar tanya jawab pendaftaran CPNS 2024. Nah tentunya untuk teman-teman fresh graduate maupun juga pelamar umum ini nanti wajib tahu ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, salah satu instansi pemerintah pusat yang nanti akan menyelenggarakan seleksi CPNS dan sudah mengupdate di website resminya, yaitu di csnkemkes.go.id teman-teman. Nah pada bagian ini sudah ada info terbaru seleksi CPNS ya. Di sini pengumuman tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan. Namun ketika kita klik di sini, kita belum menemukan informasi apapun dan di sini masih bertuliskan segera hadir teman-teman. Namun demikian untuk di bagian FAQ di sini nanti kita akan bisa melihat kira-kira untuk alur dari pendaftaran nanti seperti apa. Inilah untuk alur pendaftaran seleksi CPNS. Ini nanti kita akan juga padankan apakah sama dengan pendaftaran CPNS di tahun sebelumnya ataukah nanti akan ada perbedaan. Nah sekarang kita yang pertama itu berfokus dulu pada FAQ di CPNS 2024 ya. Dan tentunya nanti juga akan bermanfaat bagi teman-teman calon pendaftar CPNS di instansi pemerintah pusat maupun juga daerah, dikarenakan untuk tata aturan pendaftaran CPNS itu nanti tidak akan jauh berbeda teman-teman. Nah di sini untuk yang pertama, untuk seleksi CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2024 berapa jumlah kebutuhan calon PNS. Nah kalau misalkan di Kemenkes di sini sudah diberikan nih secara pasti, yaitu sebanyak 8.607 dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan juga penempatan. Nanti dapat kita lihat pada laman sscsnbkn.go.id dan juga di csnkemkes.go.id ya. Nah selanjutnya pertanyaan kedua, apakah saya dapat melihat rincian alokasi kebutuhan di setiap satuan kerjanya, satuan kerja di Kementerian Kesehatan? Nah nanti teman-teman bisa ya, jadi kita nanti bisa melihat rincian alokasi kebutuhan tersebut di laman yaitu csnkemkes.go.id dan juga di sscsnbkn.go.id. Termasuk juga untuk apakah saya dapat mengetahui kebutuhan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya. Ini juga bisa kita lihat ya. Nanti kita bisa mencoba menu simulasi pemilihan formasi ya atau SPF dan rincian alokasi kebutuhan pada laman sscsnbkn.go.id. Nah sebelum kita lanjutkan, di sini saya akan memberikan tutorial dulu nih, bagaimanakah cara untuk melihat jumlah formasi, kemudian juga melihat jumlah kebutuhan dan juga untuk syarat ijazah yang diperlukan untuk mendaftar ke mana itu seperti apa. Dan di sini nanti disampaikan bahwasanya kita juga akan memakai yaitu sscsnbkn.go.id. Nah di sini kita copy dulu ya. Kita cek yaitu di sscsnbkn.go.id. Namun untuk saat ini memang belum diupdate, ini masih data formasi tahun 2023. Namun nanti untuk melihat jumlah formasi dan juga rinciannya itu juga sama teman-teman, yaitu di sini ya. Nah caranya teman-teman silahkan klik di sini. Inilah pilih tingkat pendidikan. Misalkan tingkat pendidikan saya itu adalah S1 ya. Kemudian untuk prodinya misalkan apa? Misalkan matematika. Nah misalkan di sini adalah saya S1 matematika. Kemudian setelah itu kita cari nih instansi ini kita bisa isikan, bisa juga tidak ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mencari lebih spesifik, nanti kita isikan instansinya. Kalau tidak ya biarkan. Kemudian di sini untuk semua jenis pengadaan, ini karena kita mencari formasi CPNS, kita klik di sini, yaitu kita pilih yang CPNS ya. Klik CPNS.
Nah, sekarang sudah kita filter. Namun sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa simulasi yang di sini ini baru masih di 2023. Untuk 2024 ini belum diupdate ya di SSCSN oleh BKN. Nah, dari ijazah S1 Matematika, untuk formasi CPNS kira-kira manakah yang buka? Kita klik sini, cari. Berikutnya akan disampaikan yaitu data-datanya. Yaitu di sini ada ahli pertama analis transaksi keuangan. Jadi untuk ijazah S1 Matematika nanti saya bisa mendaftar sebagai ahli pertama analis transaksi keuangan. Kemudian ini adalah berada di mana instansinya, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, unit kerjanya di PPATK, kemudian Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan juga Pencegahan Pendanaan. Ini adalah formasinya, jenis pengadaan CPNS umum, kemudian tidak bisa dilamar oleh disabilitas, penghasilannya antara 7,79 juta sampai dengan 18 juta sekian ya. Jumlah formasi di sini ada 5. Kemudian untuk melihatnya lebih detail kita klik di sini. Kita klik lihat, maka akan diarahkan menuju ke websitenya. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk jumlah formasinya. Untuk periode pendaftaran nanti akan menyesuaikan dengan periode pendaftaran seleksi CPNS 2024 ya. Nah, ini adalah untuk gajinya, penghasilan. Jadi ijazah yang bisa mendaftar itu kualifikasi pendidikan yang ada di sini teman-teman. Nanti kita bisa melihat yaitu jumlah formasi, kemudian persyaratan ijazah, dan juga jumlah kebutuhannya itu berapa ya. Dan berikutnya kita lanjutkan yaitu di sini apakah pelamar putra-putri lulusan terbaik itu cumlat ya. Cumlat ini hanya dapat melamar pada kebutuhan putra-putri terbaik saja atau cumlat saja. Jawabnya tidak ya. Jadi untuk teman-teman yang cumlat ini nanti bisa juga melamar pada kebutuhan umum ya, maupun juga kebutuhan khusus. Selain kebutuhan khusus putra-putri untuk lulusan predikat terbaik ya. Kemudian apakah pelamar penyandang disabilitas hanya dapat melamar pada kebutuhan disabilitas? Ya, tidak. Pelamar penyandang disabilitas ini dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan dan juga kriteria yang berlaku ya. Kemudian apakah pelamar putra-putri Papua dan juga Papua Barat hanya dapat melamar pada kebutuhan putra-putri Papua saja? Ini adalah jawabnya tidak. Jadi nanti di sini kita bisa melamar kebutuhan umum maupun juga khusus selain kebutuhan putra-putri Papua sesuai dengan persyaratan dan juga kriteria yang berlaku. Kemudian apakah saya bisa memilih lebih dari satu kebutuhan jabatan? Jawabannya lah tidak ya. Ini sama halnya dengan yang kemarin tahun dulu, bahwa untuk satu pelamar itu hanya mendaftar satu kebutuhan saja dan juga satu jabatan. Jadi kita nggak boleh melamar lebih satu kebutuhan, lebih dari satu jabatan ya. Apakah saya diperbolehkan mendaftar selain CPNS, misalkan juga mendaftar P3K? Maka jawabnya nggak bisa ya. Pelamar nanti hanya dapat mendaftar satu saja ya di instansi pemerintahnya, dan juga memilih satu lowongan pada jabatan satu jenis kebutuhan PNS ataukah nanti P3K. Jadi kita nggak boleh lamarnya itu double ya. Apakah saya bisa mendaftar CPNS jika usianya ini 35 tahun 1 hari, jadi lebih dari 35 tahun? Maka jawabnya nggak bisa ya. Jadi maksimal pendaftaran CPNS itu 35 tahun 0 hari pada saat menyelesaikan pendaftaran online ketika teman-teman resume pendaftaran teman-teman ya. Dan selanjutnya, apakah saya bisa mendaftar pada kebutuhan yang lebih rendah dari ijazah yang saya miliki? Nah, bisa sepanjang memiliki kualifikasi pendidikan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Misalkan saya punya S1 namun saya juga punya D3. Berarti saya kalau misalkan ingin mendaftar yang formasi ijazahnya itu persyaratkan D3, berarti saya bisa menggunakan yang D3. Namun ijazah yang diupload itu harus yang D3 ya. Jangan sampai salah yang S1. Tentunya di sini nanti kita sesuaikan dengan persyaratan instansi, baik itu berkas yang diupload ya. Apakah saya dapat menggunakan surat keterangan lulus untuk mendaftar? Nah, jawabannya nggak bisa ya. Jadi tidak bisa. Saat pelamaran seluruh pelamar wajib memiliki ijazah perguruan tinggi ya, atau surat keterangan lulus. Ini adalah tidak berlaku teman-teman. Bagaimanakah cara pengisian nama dengan benar? Jadi pengisian nama yang benar itu adalah nama yang tertulis sesuai dengan tercantum pada ijazah ya. Jadi tanpa gelar teman-teman. Nama yang ada di ijazah dan juga tanpa gelar ya. Di mana saya dapat membeli e-materai? Nah, kita nanti membeli e-materai ini adalah nanti melalui materai.elektronik.com. Nah, untuk tutorial cara pembelian dan penggunaan e-materai ini sudah saya berikan pada kartu video ini, silahkan nanti teman-teman bisa dicek ya. Kemudian bagaimana jika KTP elektronik masih dalam proses di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil? Maka di sini jawabannya adalah
kita bisa melampirkan surat keterangan bahwa telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ya, yaitu Dukcapil yang masih berlaku. Bagaimana jika alamat pada KTP berbeda dengan alamat domisili? Nah, alamat mana yang dapat saya daftarkan? Jawabannya yaitu pelamar mengisi alamat sesuai dengan domisili dan KTP itu nanti akan ada dua kolom yang berbeda ya. Kemudian mengapa tempat lahir pada KTP berbeda dengan tempat lahir yang muncul saat pendaftaran online? Jadi data tempat lahir yang digunakan pada SSCASN itu adalah setingkat dengan kabupaten atau kota teman-teman ya. Selanjutnya, bagaimana jika NIK atau nomor kartu keluarga saya tidak bisa didaftarkan di SSCASN? Jawabannya adalah silakan hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, sesuai dengan alamat untuk melakukan perbaikan data sesuai dokumen resmi yang dimiliki. Kemudian apabila ada perubahan akreditasi perguruan tinggi ataupun juga prodi di saat lulus dengan sekarang, akreditasi manakah yang digunakan? Jadi akreditasi perguruan tinggi atau prodi yang digunakan adalah akreditasi pada saat kelulusan ya, sebagaimana tercantum pada ijazah. Misalkan saya kuliah di kampus A, itu adalah saya lulus tahun 2015. Nah, pada saat itu akreditasi prodinya adalah B. Nah, sekarang tahun 2024 ini akreditasinya sudah baru nih, sudah C misalkan. Jadi yang digunakan itulah akreditasi ketika ijazah saya itu diterbitkan ya. Jadi ketika kelulusan kita teman-teman. Bagaimana jika akreditasi tidak tercantum dalam ijazah atau transkrip nilai? Maka teman-teman nanti dapat melampirkan surat keterangan akreditasi perguruan tinggi dan juga program studi pada saat kelulusan, atau cetak tangkap layar ya, screen capture direktori hasil akreditasi BAN PT atau Pusdik SDMK Lamkemkes ini, yaitu yang memuat status akreditasi prodi dan juga perguruan tinggi pelamar ya. Jika akreditasi perguruan tinggi atau program studi sudah tercantum pada transkrip nilai, apakah masih harus melampirkan fotokopi? Tidak perlu ya. Jadi pelamar cukup melampirkan transkrip nilai yang telah tercantum akreditasinya untuk perguruan tinggi maupun juga prodinya. Apakah akreditasi BAN PT harus dilampirkan dalam bentuk fisik atau sertifikat ya? Tidak. Jadi hanya perlu dalam bentuk scan untuk upload di dalam laman sscsnbkn.go.id. Apakah pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan surat pernyataan ijazah masih dalam proses di kementerian ini yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan teknologi bisa mendaftar? Tidak bisa. Jadi pelamar lulusan luar negeri wajib menyertakan hasil scan berwarna asli penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ya. Jadi harus sudah jadi teman-teman. Kemudian apakah syarat bagi pelamar lulusan luar negeri akan melamar pada Kabupaten Cumlot? Ini adalah nanti yang diunggah scan ijazah minimal sarjana ini dari perguruan tinggi luar negeri ya, dengan predikat kelulusan dengan pujian atau Cumlot. Setelah proses penyetaraan ijazah dan juga surat keterangan dengan menyatakan predikat kelulusan setara dengan pujian atau Cumlot dari kementerian ya. Kemudian apakah pelamar boleh mengganti pilihan lokasi ujian? Jadi pelamar nanti nggak boleh mengganti pilihan lokasi ujian, SKD dan juga SKB. Sebelum kalian submit akhir pendaftaran nanti dipastikan kembali apakah ingin mengikuti ujian di tempat itu ataukah ingin diganti ya. Jadi setelah disubmit nanti nggak bisa. Apa saja tahapan dalam seleksi CPNS Kementerian Kesehatan? Yaitu seleksi administrasi, kemudian seleksi SKD, kemudian SKB terdiri dari substansi jabatan dengan cat, kemudian SKB tambahan dengan wawancara dan juga praktek kerja, serta SKB tambahan dengan tes kemampuan bahasa Inggris ya. Kemudian apakah surat lamaran harus dibubuhi dengan e-materai? Jadi nanti iya, untuk tahun ini ketentuan surat lamaran sesuai dengan yang tercantum dalam pengumuman di laman CASN Kemkes ya, harus menggunakan e-materai. Apakah surat pernyataan boleh diketik ulang atau ditulis tangan? Jadi di sini nanti kita dengan cara diketik maupun tulis tangan, tapi yang jelas ya dapat terbaca sesuai dengan format yang dapat diunduh di csnkemkes.go.id, ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-materai. Tutorial pembubuhannya ini sudah saya sediakan pada kartu video ini ya. Apakah perbedaan antara nama di KTP dengan yang di ijazah? Ini nanti apakah perbedaan nama di antara KTP dengan ijazah dapat mempengaruhi kelulusan? Jawabannya adalah iya. Jadi di sini disampaikan bahwasanya
keduanya itu harus sama ya. Jika ada perbedaan segera dilakukan perbaikan di instansi terkait ya, yaitu Dukcapil. Misalkan di sini KTP dan ijazah beda, yang dibenarkan berarti yang di KTP, karena ijazah itu kan nggak bisa ya diganti ya. Ya diganti berarti yang di KTP saja yang disesuaikan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Nanti untuk lampiran dari penjelasannya bisa kalian cek tutorial di kartu video dia. Salam sukses untuk kita semuanya, semoga tahun ini kita lulus menjadi CPNS.